Hai, kembali bersama Julia Kim Tarot. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin. Teman-teman, kembali masuk ke dalam general reading seperti biasanya. Kita mau lihat sama-sama ya. Ayo kita lihat kondisi seseorang yang sedang kalian pikirkan saat ini. Ya, kita lihat dulu ceritanya. Ceritanya apa? Pastikan kalian masuk ke dalam cerita yang terbaca kali ini karena ini general ya. Belum tentu bisa cocok untuk kalian semuanya. Mungkin hanya beberapa saja yang cocok. Kalau kali ini nggak cocok, kalian bisa nonton video saya yang lainnya. Mungkin di sana ada yang lebih cocok. Pembacaan general ini bisa terbolak-balik atau vice versa. Antara energi kalian juga energi seseorang yang kalian pikirkan. Silakan kalian sesuaikan kalian posisinya di mana. Ya, dan bacaan saya ini sifatnya timeless, tidak berbatas waktu. Jadi kapanpun kalian menemukannya dan menonton videonya masih berlaku. Oke. Untuk yang ini personal reading, silahkan cek deskripsi setiap video YouTube saya. Ya, pembacaan di saya semuanya berbayar dengan video call. Ya, interaksi langsung dengan saya. Tapi daftarnya dengan Mbak Tia, admin saya. Oke. Nomornya Mbak Tia ada di deskripsi setiap video YouTube saya dan di bio TikTok saya. Oke, kita lihat di sini besar harapan, ya, kartu-kartu dengan energi harapan. Two of Pentacles. Lanjut. Nine of Pentacles. Temperance. Ace of Pentacles. Di sini lebih banyak Pentacles. Hal-hal yang berbau duniawi, materi, ya. Tapi di sini ada the lover. The lover, the sun, page of one. Rupanya ini ada hubungan asmara dengan banyak harapan. Dan ini the lover dan the sun kalau jejer seperti ini ya, bersandingan seperti ini cinta-cinta yang membara teman-teman, karena energinya panas. The sun itu panas, cerah sih, tapi kalau terlalu akan membuat panas ya, bisa membakar juga. Di sini page of one ya, energi-energi. Mungkin ini kalian berhubungan dengan seseorang yang secara energi mungkin energinya lebih muda ya. Energi belum tentu usia ya, walaupun usianya banyak, tapi ini energinya muda. Atau belum dewasa atau belum matang ya. Maka dari itu mungkin sifatnya cintanya bisa panas, bukan mengademkan tapi memanaskan. Microwave kali ya, microwave. The lover itu hubungan-hubungan cinta yang penuh dengan nafsu ya, kemudian hasrat-hasrat, gairah. Di sini ada cinta-cinta yang dihadapkan dengan dua pilihan. Semuanya dicintai, dua-duanya. Ini terkait dengan kalau pilihan dihadapkan dengan pilihan itu juga sekaligus dengan resikonya. Dihadapkan dengan dua pilihan dan resikonya. Kemudian di sini juga ada kemelekatan terhadap materi, teman-teman. Lebih banyak materi ya. Dihadapkan di mungkin permasalahan material ya, mungkin duniawi seperti uang ya, seperti itu, pekerjaan. Kemudian dari sini ada keinginan-keinginan untuk mengharmonisasikan, tapi di sini saya lihat lebih energinya ke godaan. Di sini ada godaan-godaan untuk apa? Harapan ya. Di sini ada harapan. The stars itu harapan, impian, keinginan. Seperti kita menginginkan bintang yang bersinar di malam hari ya, seperti itu. Di sini ingin adanya atau inspirasi juga bisa di sini. Mindset atau pola pikir terhadap, ada harapan untuk ada hubungan-hubungan atau mungkin ada hal-hal yang sifatnya itu tadi terkait dengan hubungan juga materi.
yang sifatnya itu ingin apa ya, energi baru lah, ingin energi baru terhadap hal-hal yang sifatnya materi, juga hubungan-hubungan. Ya, seperti itu. Kemudian di sini Two of Pentacles, Nine of Pentacles, Temperance, dan Ace of Pentacles. Lebih banyak Pentacles, sekali lagi itu adalah elemen tanah atau bumi, dimana kalau zodiaknya sih Capricorn, Virgo, Taurus, ini paling kuat. Ya, ini paling kuat. Dimana Two of Pentacles itu proses naik turunnya kehidupan. Ya, kalau di sini itu Nine of Pentacles itu keberlimpahan materi, kemakmuran, enjoy, ya, happy dengan materi. Tapi di sini ada Ace of Pentacles, mungkin mengawali sesuatu. Ini kartu awalan, ya, kartu awalan. Ace itu satu itu kadang-kadang nggak bisa diartikan. Kalau 10 kan banyak, ini satu, jadi bisa dikatakan nggak punya uang. Ya, kalau terkait dengan hubungan, ini hubungan cintanya itu terpengaruh dengan hal-hal yang sifatnya materi. Di sini temperance. Temperance itu kartu-kartu penyeimbangan atau harmonisasi. Di mana temperance ini lebih kepada ingin menyederhanakan ya. Sebenarnya ingin sederhana saja, tidak banyak-banyak, tidak muluk-muluk. Sebenarnya. Ya. Tapi kalau saya lihat bukan begitu kalau dikaitkan dengan kartu lainnya. Karena di sini api. Ya, ini api, ini air. Antara harapan, ya, harapan yang tinggi dalam hal materi saya kira. Rupanya ini kayak gini loh. Cinta mungkin cinta bersegi-segi ada. Tapi lebih kepada cinta yang mengandung materi. Jadi materialistis. Cinta yang materialistis. Karena dalam hubungan ini diharapkan. Materialistis itu bukan sesuatu yang buruk ya. Kalau memang dikaitkan dengan kebutuhan, ya, yang logis, yang masuk akal sih. Cinta aja nggak ada duitnya, bohong, ya, nggak bisa jalan juga kok, ya, nggak bisa jalan juga, nggak akan bisa harmonis, ya. Jadi maksudnya di sini ada harapan di dalam hubungan ini, ada keseimbangan materi juga, antara materi juga kasih sayang, perhatian, cinta itu. Tapi di sini sedang bingung atau naik turun, jadi nggak selalu bisa stabil. Maka dari itu ingin ada sesuatu yang stabil, ya. Karena apa? Di sini ada kondisi-kondisi di mana mungkin ini ada hubungan baru, ya, ada hubungan baru. Ada juga kalau hubungan lama mungkin mulai nggak stabil ya. Di sini naik turun. Kalau ada hubungan-hubungan baru, harapannya dengan hubungan baru ini akan terjalin hubungan yang harmonis berserta duitnya. Intinya seperti itu, ya. Jadi biar mudah dipahami. Siapa yang masuk ke dalam cerita ini, ya? Kalau sosoknya ada sosok-sosok pencinta. Sosok-sosok pencinta yang penuh gairah, nafsu, ya. Tapi di sini ada duality, ya. Bukan kesetiaan kalau the lover itu. The lover bukan kesetiaan. Kalau two of cup masih bisa dibilang itu kesetiaan atau mungkin ten of cup, ya. Tapi kalau the lover itu lebih pada apa ya? Cinta yang menggebu-gebu seperti itu. Oke, ada sosok-sosok yang cintanya menggebu, gitu saja. Gak usah sulit-sulit dalam menyampaikan. Ada sosok-sosok yang gampang panas, ya, apalagi dalam cinta. Ini saya lihat gairah besar. Ada orang-orang yang gairahnya besar, hasratnya besar, ya, seperti itu. Ternyata kemudian ada sosok-sosok the star. The star itu kayak beberapa orang yang nonton ini ya, bisa vice versa juga ya. Juga orang-orang yang mungkin kalian pikirkan. Itu memang sosok-sosok yang penuh keyakinan diri, bisa dibilang pede. Ada beberapa memang yang banyak fansnya ya, jadi mungkin dia idola ya, atau mungkin kalian yang idola. Seperti itu. Kemudian ada sosok-sosok yang ingin sebenarnya nggak banyak-banyak ya, tapi yang masuk akal aja. Sederhana ya, bukan yang materialistis raku seraka, bukan, cuman ya yang logis lah. Hidup juga butuh uang, gitulah. Oke, itu sosok-sosoknya. Kalau zodiaknya ada Leo, Aries, Sagittarius dari elemen api, yang paling banyak seperti yang saya bilang tadi, elemennya itu tanah atau bumi, Capricorn, Virgo, Taurus. Kemudian The Sun itu lebih kepada cenderungnya itu Cancer, Pisces, Scorpio, ya.
Untuk Gemini, Libra, Aquarius kalau di sini sih nggak ada, tapi mungkin ada karena ini hanya zodiak dari sananya saja yang saya bacakan. Untuk Moon, Rising, Venus, Ascendant, atau mungkin house-nya silakan kalian sesuaikan sendiri kalau kalian tahu. Saya tidak menyampaikan yang terlalu luas soal zodiak ya. Saya bacakan sananya saja dari tanggal lahir dan itu pun nggak valid, sebagai tambahan aja. Kita lihat untuk ininya ya. Untuk inisial. Untuk inisial ini pun juga sebagai tambahan. Kalau nggak ada inisialnya nggak apa-apa, yang penting di sini masuk ceritanya. Zodiaknya pun seperti itu. Kalau nggak ada zodiaknya ada masalah. Ini hanya sebatas energi kok teman-teman. Ya, yang penting kartunya, bukan inisial atau zodiaknya. Kita lihat inisialnya. Inisial dia bisa, inisial kalian, inisial apapun ya yang terkait dengan hubungan dia dan kau. M, P, I, C, Q, S, A, D, V, J, Z, Y. Ini inisialnya silakan disesuaikan. Oke. Ingat, ini sebagai tambahan saja ya. Oke, kemudian kita lihat. Kalau kisahnya seperti ini, cinta. Jadi lebih berat mana? Lebih berat cinta atau materi, ya? Artinya gini, kalau kalian yang dalam hubungan cinta tapi harus tetap logis soal materi, ya. Sementara ini bisa terbolak-balik soalnya ya, vice versa. Sekarang kita lihat dianya itu ke kalian, yang penting seperti apa? Cintakah? Materialistiskah? Atau apa? Ya. Energi dia kepada dirimu, itu yang paling penting. Energi dia kepada dirimu. Oh, ada L. Ini ada L, teman-teman. Ada L. Oke. Pastikan dulu kalian masuk ke dalam cerita yang terbaca di sini ya. Kalau enggak ya jangan. Kita lihat energi dia kepadamu. Oke, di sini ada The Chariot, pergerakan. Rupanya dia mendekati kalian. Di sini ada energi The Empress, The Emperor. Imbang. Imbang. Oke. Tar. The Moon. Kalau saya lihat cinta sebenarnya sama-sama cinta loh. Sama-sama bergairah. Kalian itu benar-benar ini ya, banyak kesamaan saya lihat. Nyambung banget. Oke. Cintanya benar-benar materialistis ya teman-teman ya. Cintanya materialistis ini gimana? Jadi saya kira bukan yang wajar, karena ini kayaknya ya, saya lihat kalau dibilang status sosial, status ekonomi, sebenarnya kalian itu orang-orang yang punya energi sama
sama. Nggak ada kejomplangan. Jadi kalau mungkin jomplang, saya yang banyak memberi dia itu secara ekonomi kurang gitu ya. Saya lihat sebenarnya enggak ya. Jadi mungkin untuk kalian yang nggak masuk ke cerita bahwa sebenarnya secara energi keuangan bisa dibilang seperti itu setara ya. Kalau nggak setara berarti nggak masuk teman-teman. Karena yang masuk di sini itu bukan memanfaatkan satu nggak punya, memanfaatkan yang punya, bukan. Sebenarnya sama-sama punya. Saya lihat. Sebenarnya sama-sama punya. Saya lihat juga ada energi-energi bekerja sama ya kalian ya. Bekerja sama. Di sini kalau dibilang dihadapkan kepada dua pilihan ya. Pilihan hati atau pilihan perasaan atau pilihan secara materi atau pekerjaan ya. Di sini seimbang teman-teman, seimbang. Tapi memang di sini saya lihat ada beberapa yang memang pelit ya, pelit. Jadi walaupun sama, seimbang secara kedudukan energi ininya ya, energi materinya ya. Tapi salah satu pelit. Pelitnya gimana? Seakan-akan dia nggak punya uang, seakan-akan melas ya. Padahal kalau saya lihat enggak sama sekali enggak. Jadi mungkin itu yang kadang membingungkan ya. Wong punya pekerjaan, wong punya usaha mungkin seperti itu. Tapi kok kayaknya nggak punya duit aja. Ini pasti ada yang dia rahasiakan. Karena di sini kartu The Moon ya. The Moon. Coba kita lihat sih rahasianya apa. Dia merahasiakan apa. Oke, kita lihat. Kadang-kadang bikin bingung ya. Ini lebih banyak ke hubungan cinta, tapi nggak ada kejujuran, apalagi soal materi. Nah, itu. Adakah kaitannya Bunda? Ada, nyatanya ini ada. Oke, lanjut ya. Kebohongan apa, rahasia apa yang disembunyikan, apa yang dipendam. Oke. Five of Swords. Oke. Oke. Kurang 2 ya. Koin seperti yang kalian lihat, koin. Yang tadi koin. Udah, 10 koin lagi. Koin. Di sini banyak yang hubungan rumah tangga, teman-teman. Saya lihat. Apa yang dia rahasiakan? Banyak ternyata. Banyak. Sebenarnya ini kalau masuk ke dalam cerita rumah tangga. Oke. Ini ada beberapa yang sudah berpisah atau mungkin beberapa apa ya sudah nggak harmonis. Saya lihat. Karena apa? Karena uang masalahnya. Ini loh. Apakah ada kaitannya cinta sama uang? Ada. Kalau tidak bisa saling sharing, take and give-nya sesuai. Oke, di sini koin lagi. Apa rahasianya? Rahasianya adalah mungkin dalam benak kalian, mungkin orang yang kalian pikirkan ini suka menggambur-gamburkan uang ya. Tapi sisi lain orang ini juga sregep rajin untuk cari duit ya. Orang yang memang bisa cari duit. Jadi rahasianya itu apa? Lebih kepada ini ya. Karena ada masalah di antara kalian. Ketidakcocokan. Ya. Mungkin kayak orang gini loh. Kalau lagi nggak srek hatinya ya.
Kalau sama orang yang, karena di sini banyak konflik, ada penolakan, ada di hubungan ini, hubungannya kayaknya itu kayak menuju ke gagal gitu loh, atau memang sudah gagal. Jadi mungkin untuk yang sudah bercerai atau mungkin berpisah ya, tapi kalian tetap tetap ya, kalau yang namanya tanggung jawab ya yang harus dipenuhi. Di sini dia enggan memang. Karena itu, karena mungkin sedang ada konflik atau memang intinya apa? Nggak ikhlas. Iya, rahasianya itu, dan itu nggak mungkin dia sampaikan, itu dia pendam. Nggak mungkin dia bilang, mungkin dia nggak sanggup ya menyampaikan. Lah kita kan sudah terpisah, tapi walaupun secara hukum, seumpamanya ya perpisahan dalam pernikahan, kan masih punya tanggung jawab. Dia nggak mau bahas-bahas itu. Ya pokoknya nggak ngasih gitu aja. Gitu. Berpisah pokoknya nggak ngasih gitu aja. Jadi rahasianya apakah dia suka seneng-seneng di luar atau apa? Sebenarnya iya pun ya. Dia merasa layak dong, wong dia cari uang kok untuk membahagiakan dia juga kok. Gitu. Ini banyak cerita keuangan ya. Ini baru ini dalam 1 bulan ini. Ini hal yang baru, biasanya hubungan yang paling utama, tapi di sini lebih ke ini. Hubungan yang materi, hubungannya sama materi-materi. Gitu. Berarti dia nggak cinta ya? Kenapa dia nggak ngasih? Berarti dia nggak cinta. Coba kita lihat. Kamu nggak cinta tak kok sampai nggak ngasih duit? Bagaimana perasaan kamu kepada penonton saya yang masuk ke dalam cerita ini? Ada sosok gentleman, laki-laki. Bisa kalian, bisa seseorang yang kalian pikirkan. Oke. Sebenarnya bukan pelit loh orang ini. Mungkin ada mangkelnya, atau mungkin hubungan kalian sedang nggak baik-baik saja. Jadi dia enggan ngasih duit gitu loh. Atau enggan untuk apa ya? Jadi kalau saya lihat digabungkan dengan yang tadi ya, ambisi, panas. Karena hubungannya panas, walaupun cinta. Itu loh. Orang itu aneh ya kadang-kadang ya. Saya pikir kalau cinta ya cinta aja, nggak ada kaitannya sama kewajiban, tanggung jawab. Ini ngaruh kalau yang kali ini. Ya, dengan ikatan. Orang ini kalau sudah terikat sama kalian, dalam pernikahan atau tidak ya, yang sudah punya komitmen sama kalian, sebenarnya orang ini stres. Ya, ada harapannya untuk baikan, untuk baik lagi, untuk harapan-harapan untuk apa ya? Ya untuk happy lagi sama kalian. Sebenarnya energinya sama kalian itu kalau dibilang cinta sih, walaupun nggak ada kartu hati, karena di sini ada kartu dog ya. Dia juga nggak bisa melupakan atau mungkin apa ya, melupakan atau ngilang-ngilangin apa yang telah kalian jalin bersama, apa cerita-cerita di antara kalian, mungkin kalian juga ikut dalam perjuangan dia sehingga dia sampai di titik sekarang ini gitu ya. Itu nggak lupa ya. Jadi sebenarnya orang ini cuman energi-energi masih mangkel aja sih kalau saya lihat, atau mungkin tidak sepemahaman. Itu aja. Bukan masalah cinta atau tidak. Ya, lebih kepada mungkin karena di sini saya masih melihat harapan-harapan dia untuk bisa membahagiakan kalian kok. Ya. Ada juga di sini dia mikir kalian tidak mampu mengelola dengan baik apa yang dia berikan gitu. Ada seperti ini. Tapi bukan berarti nggak cinta, karena pertanyaannya tadi cinta atau enggak. Masih dalam batas toleransi dia. Mungkin ini ada indikasi-indikasi kayak memberikan pelajaran gitu loh, energi-energi seperti itu. Pengen tahu sih kalau nggak dikasih gimana gitu. Lebih ke ada sih kaitannya sama hubungan ya. Tapi senjatanya duit. Itulah. Itu intinya. Oke, terus mau dia apa? Kita lihat ya. Sebenarnya maumu apa? Maunya apa? Apa benar
mau ngapoin itu apa ya, nyukurin atau memberi pelajaran, atau memang kamu sudah nggak mau lagi ngasih duit, nggak mau berhubungan lagi. Coba dilihat. Mungkin kalian punya anak. Kalau kalian nggak punya anak, ya. Kalau soal anak dia itu hanya mikirin anak sih. Tapi kalau kalian nggak punya anak, ini karena kartunya child ya. Dia ini pikirannya kayak anak kecil gimana sih kalau ngambek, ya. Kalau namanya orang tadi saya lihat juga energinya nggak dewasa sih. Jadi kayak anak kecil ngambek tuh. Maunya apa yang ngambek? Mil. Ini bisa kalian atau seseorang yang kalian pikirkan ya. Keluar terus energinya. Maunya apa? Maunya kehidupan yang damai, aman. Rumah ya, the house itu tempat pulang. Maunya pulang, maunya ketemu kalian, suasana yang nyaman, adem, ya. Tapi memang masih berkelok-kelok ya maunya ini. Tapi sekarang masih gelap, masih di dalam hutan, pathway. Seperti jalan buntu, jalan berkelok-kelok. Oke. Memang mungkin saat ini tidak ya. Tidak ada keinginan. Masih bingung sama mangkelnya aja. Masih bingung sama mangkelnya atau marahnya, ngambeknya, mogoknya. Oke. Oke. Mau dia apa? Sementara gini dulu deh. Aku akan membatasi. Imprisonment itu pembatasan. Seperti di penjara. Jadi biarin. Sekarang saat ini biar seperti ini dulu. Sambil saya mau melihat. Mau lihat kabarnya, perkembangannya. Seperti itu sih. Kalau cinta. Tapi kayak ini memang ada energi pingin memberi pelajaran sih. Bisa kalian, bisa seseorang yang kalian pikirkan. Sekali lagi, bisa vice versa. Kalian sesuaikan. Kalau nggak sama-sama sekali ceritanya, berarti ini bukan untuk kalian ceritanya. Untuk orang lain, ya. Jadi jangan gampang-gampang GR. Jangan gampang-gampang GR sama bacaan. Belum tentu untuk kalian loh. Ini general, ya. Kemudian pesan semestanya untuk kalian yang masuk ke dalam cerita ini. Pesan. Terus apa yang harus saya lakukan? Gitu kan pertanyaannya. Menghadapi si dia. Yang mungkin ngambek, gak ngasih duit. Mungkin hubungannya gak lancar karena alasan duit. Ya. Orang ini fokus loh cari duit. Jadi kalau mungkin dia beralasan aku lagi sibuk cari duit. Gak punya duit. Iyain aja kalau saya bilang. Karena saya lihat energi temporary, bukan menetap, bukan berkaitan sama karakter dia, bukan. Oke, angel therapy. Give your cares and worries to us, angels, and allow us to take your burden. Oke. Jadi jangan mengkhawatirkan hal-hal yang sebenarnya kadang-kadang kita mikirnya uang ya. Kita berharap seseorang memberi uang kita. Karena kita mikirnya ya uangnya hanya dari dia, ya. Iya, karena aku nggak kerja, atau mungkin dipikir rezeki itu dari seseorang yang kita harapkan ya. Padahal rezeki itu bisa macam-macam, bisa aja dari hal yang lain. Kerjaan kita dokter, tapi rezekinya dari hal lain. Iya nggak? Karena rezeki bukan manusia yang ngatur, bukan atas kerja keras kita. Karena memang sudah jatahnya. Yang ngatur semesta, yang ngatur Tuhan. Di sini lebih care sama malaikat, maksudnya sama semesta, ya. And allow us to take your burdens. Jadi gini, udahlah kalau soal rezeki, kalau dia nggak ngasih nggak apa-apa. Jangan khawatir selama kamu berusaha dan berdoa, ya, walaupun kamu nggak punya pekerjaan, tapi rezeki itu sudah ditulis.
mintalah sama yang punya, gak usah minta sama orang itu. Nah, kadang-kadang orang kan terlalu khawatir ya, dia janjiin uang segini gini itu harusnya untuk anak gini ya. Belum tentu ya. Jangan terlalu kemelekatannya sama pemikirannya sendiri. Spread your wing. Do not hold back right now. The timing is perfect and you are all ready to soar. Ya. Jangan menggenggam erat. Sekarang itu jangan menggenggam erat sesuatu. Apa itu? Ya orang ini mungkin. Atau janjinya. Atau yang biasa dia berikan. The timing is perfect. Saat ini saat yang tepat. Kamu saatnya berkibar. Artinya gini, jangan menggantungkan sama orang lain. Atau bersandar. Selama kalian itu bisa melakukan sesuatu ya. Entah itu dapat hasil atau tidak. Perhitungannya bukan sama manusia. Rezeki sudah diatur. Benar-benar sudah diatur. Entah kapan jatuhnya yang namanya rezeki, dimintakan. Mungkin kalian bisa minta disegerakan. Apa, ya kan? Seperti itu. Yang jelas sudah spread your wing, kepakkan sayap. Terbang, jangan terkungkung dalam kurung. Kurungan kamu buat sendiri. Jangan, kalau memang kamu dikurung ya harus bisa mengepakkan sayap tetap kok. Kepakkan sayap itu bukan di dalam kurungan juga bisa kok mengepakkan sayap. Bisa dilogikakan kan. Contoh kalau kita di rumah biasanya pegang HP, pergunakan HP, nggak boleh keluar seumpamanya ya, nggak bisa cari uang di luar, HP bisa dipergunakan. Contoh aja ini, ya oke? Clear your space, get rid of clutter, clear the energy around you and just feng shui. Nah, mungkin di sini ada yang percaya feng shui soal rezeki-rezekian gitu-gitu ya. Mungkin kalian suka memakai yang seperti itu. Kalau saya nggak percaya, ya rezeki sudah diatur, ya. Tinggal kita berusaha semampu kita, ya, dan berdoa. Kalau doa aja nggak berusaha ya konyol. Kan dikasih akal pikiran sama Tuhan karena kita manusia, bukan binatang. Binatang aja yang nggak punya akal pikiran, makan kok, ya, burung makan kok, seperti itu. Jadi seperti ini pun, burung dalam sangkar, nggak bisa makan kalau nggak dikasih makan gitu. Ya. Tapi kalian kan bukan burung, kalian manusia. Ada HP, ada apapun yang bisa dipergunakan. Kecuali kalian dalam intimidasi seorang, nggak boleh pegang HP, dikurung, nggak dikasih makan. Oh lapor polisi rek, nggak usah kesuwen, lah kok angel. Logis aja gitu loh. Ya. Kemudian di sini clear your space. Jadi kalian suruh mengclear, membersihkan energi-energi di dalam diri juga di sekitar kalian. Yang sekiranya itu bisa menghambat kalian untuk mengepakkan sayap ini. Yang bisa menghalangi kalian untuk bisa berdoa, memohon. Seperti itu. Dan mohonkan kepada Tuhan supaya diberikan apa ya? Hal-hal yang sifatnya baik ya. Kalau tanya ke feng shui terserah, itu pilihan ya. Untuk rezeki-rezeki. Tapi kalau saya rezeki, maut, jodoh, hal-hal yang kedepannya itu bukan milik kita. Kita nggak diberikan wewenang sama Tuhan untuk mengetahui itu. Karena itu wewenangnya Tuhan mutlak dan kita nggak pantas dong untuk ingin tahu. Bunda tolong bacain jodoh saya nggak mau. Berkaitan sama apa? Saya membaca tarot, menampilkan bacaan-bacaan tarot bukan untuk menggoyangkan akidah kalian, untuk merusak keimanan kalian, karena agama apapun saya kira nggak boleh, gitu. Karena itu wewenangnya Tuhan, wewenangnya kita itu cuma berusaha dan berdoa sebenarnya. Sudah banyak yang diberikan, ya. Rezeki saya itu harus ke arah mana Bunda? Kalau aku nggak percaya sih. Ya ke arah manapun kalau Tuhan kasih, dengan usaha yang sedikit pun mungkin dikasih. Usaha yang banyak pun belum tentu dikasih, bisa. Terserah dong. Karena itu wewenangnya Tuhan mutlak. Yang saya heran selalu tanya rezeki, jodoh, sama hal-hal yang belum terjadi. Dia akan kembali nggak? Gitu ya. Berarti kan nggak yakin sama Tuhan. Menayangkan tayangan-tayangan seperti ini, itu harus ada tanggung jawab moralnya kalau menurut saya sih. Kalau syukur baca, yang penting banyak yang suka, subscribernya banyak, duitnya banyak, enough. Terus barokahnya di mana punya ilmu?
nggak bisa bantu orang, nggak bisa manfaat namanya. Menyesatkan. Terus, tanggung jawabnya. Setiap lisan itu dipertanggungjawabkan, apalagi bacaan-bacaan kayak gini. Kalau saya sih, kalau saya. Dan perlu kalian tahu juga, jadi jangan menanyakan soal jodoh, rezeki, hal-hal yang belum terjadi. Yang saya heran nggak ada yang tanya mati. Jodoh, maut, rezeki, hal-hal yang belum terjadi. Ya, tapi semua ditanyakan. Tapi maut nggak pernah ditanyakan. Lupa mungkin. Padahal itu satu, sama. Satu, itu semua wewenangnya Tuhan. Oh no. Oke, nggak mau berpanjang lebar lagi saya. Bosen yang dengerin, apalagi yang sudah sering nonton saya. Bosen saya ngomong gitu. Tapi herannya banyak yang nggak paham loh. Banyak yang nggak paham. Dan nggak suka banyak. Karena hal-hal baik itu kadang-kadang untuk energi-energi yang belum positif. Memang pasti ditolak. Pasti menolak sama hal-hal baik. Hal-hal benar. Dan itu lumrah. Hukum alam. Oke, terima kasih yang sudah nonton dari awal hingga akhir. Kalau kalian suka jangan lupa di subscribe. Dan bunyikan tanda loncengnya. Saat saya mengupload video baru kalian bisa nonton langsung. Gitu, nggak telat-telat. Oke, terima kasih banyak. Semoga puasanya lancar, sehat terus, bahagia, dikuatkan hati, jangan terlalu melekat sama dunia karena tidak selamanya kita hidup di dunia. Itu yang perlu kalian ingat. Dan kita nggak tahu kapan matinya. Cuman ngingetin, ya. Oke, terima kasih semuanya dan sampai jumpa. Bye-bye.